Wow, selamat datang Mas Aldean atau yang dikenal Evo Lach atau sekarang Dean Kate ya. Dean Kate. Halo. Sehat, Mas. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya kayak kita tahu kalau Evo Lach atau Mas Dean itu udah bersama Evos sejak didirikannya Evos yaitu tahun 2016 ya sampai dengan detik ini. Berarti perjalanan Evos tahu banget dan apalagi kayak sekarang kita lihat dari VT-nya juga Mas Dean itu deket banget sama divisi Mobile Legends-nya nih. Apalagi kayak sebenarnya kayak Mas Dean di EVOS Legends sampai sejauh ini, sampai selama ini. Gimana nih Mas Dean? Ya sampai sejauh ini ya seneng banget pasti ya. Soalnya kan dari awal banget, memang dari awalnya banget masuk itu kayak season 1. Malah dari sebelum season 1 itu ada Lord ya, Lord Squad kan. Sampai sekarang itu ya progresnya gede banget lah. Season 1 sampai season 8 dari banyaknya player yang datang dan pergi. Dan sampai sekarang ya panjang banget lah bisa dibilang keren-keren. Tapi sebenarnya Mas Dean mungkin apa sih Mas Dean kalau yang kita boleh tahu apa sih yang akan dicari gitu oleh EVOS di tahun 2021 ini? Mungkin ya kita lihat yang dekat-dekat dulu nih. 2021 pengen apa sih sebenarnya EVOS? Pengennya sih pasti ya tahun 2021 itu pengennya kita jadiin tahun ini kayak tahun 2019 lagi mungkin ya. Jadi tahunnya EVOS ya, semoga juga season 8 ini kita bisa juara dan juga mewakilkan di M3 ya. Dan juga ya pasti target kayaknya hampir semua tim harusnya target untuk season ini sama untuk juara M3 malah harusnya ya. Itu target yang sangat spesial sih harusnya buat kita. Udah menang M1 mau ke M3 juga. Tapi kan kita ngeliat kayak di tahun lalu kayak season 6 EVOS gagal sebagai finalis, jadi gagal untuk mewakili juga. Lalu apa sih Mas Dean kayak sebenarnya penasaran untuk M3 ini apa yang dipersiapkan? Siapa yang dipersiapkan? Apakah 10 pemain yang banyak banget ini atau udah ada nama-nama khusus nih untuk M3? Kalau misalnya sampai masuk kan? Sebenarnya sih ya pasti ya kita juga kan pasti belajar dari season sebelumnya seperti apa. Kenapa juga mungkin sekarang kan line up juga banyak ya 5-10. Cuman mungkin banyak pertanyaan juga dari netizen bahwa kok yang mainnya mungkin itu aja atau misalkan seperti apa sih sistemasi pemilihan playersnya. Dia tuh pasti ada sistemasinya setiap minggu itu ada bagiannya masing-masing dan ya bisa dibilang aku juga nggak bisa ngomong banyak sih, cuman yang bisa dibilang yang main di minggu tersebut adalah yang berhasil lolos trial lah bisa dibilang ya untuk main untuk minggu tersebut. Dan juga mungkin ada beberapa ada patokan minggu berapa yang memang udah dikunci line up-nya akan bermain seperti itu seterusnya bisa dibilang atau sampai playoff lah bisa dibilang seperti itu ya. Untuk melihat line up yang sekarang juga ya bisa dilihat kayak line up-nya udah cukup solid. Kita juga cuman sih walaupun belum kayak misalkan win streak atau apapun, cuman ya kita pelan-pelan membangun chemistry lagi. Luminaire juga balik kan ya, kita lihat aja yang terbaik seperti apa untuk line up kita sekarang. Masih dicari Pak Pulung. Kayak begitu, baik. Tapi Mas, tadi Mas bilang kan untuk beberapa week atau itu udah di lock gitu. Ini di lock nih maksudnya untuk ngelawan tim tertentu atau gimana nih Mas? Untuk lawan tim tertentu pokoknya yang main lo gitu. Boleh lagi. Sebenarnya sih ya setiap minggu pasti dilihat lagi lah kan kita juga nggak tahu kayak misalkan tiba-tiba ada player yang nggak perform di minggu tersebut atau misalkan seperti apa ya, pasti itu udah ada decisionnya dari staff kita sih, dari Zeus, dari Mas Ade kan, dari staff juga yang memang berkecimpung di tim tersebut ya, pasti kayak gitu sih. Jadi aku juga nggak bisa bilang kayak A, B, C, D gitu loh, pasti kan kita juga playersnya ada banyak lah bisa dibilang. Baik. Emang sih banyak faktor Pak Pulung. Tapi sebelum kita lanjutin ngobrol-ngobrol, sama Mas Dean yang lagi mode diplomatis ini ya, kita bakal lihat sesuatu bersama nih teman-teman. Yuk, chapter steer atau nantinya roster line up untuk bermain selalu menjadi pertanyaan ya dari EVOS Legend. Dan ada trio strong sebenarnya yang ya digadang-gadang bakal main nggak sih? Main nggak nih habis ini lawan Alter Ego Mas Dean? Untuk lawan Alter Ego sih ya lihat aja nanti, cuman sih harusnya kalau trio strong mungkin ada chance untuk main, cuman kan pasti ya jawaban diplomatis ya pasti ya pasti kembali lagi itu keputusan coach sih. Cuman kalau misalkan pada kan banyak fans juga yang nunggu kalau banyak yang nanya gitu kayak trio strong akan main nggak ya, itu tergantung dari performance jujur aja, karena juga kita kan bisa dibilang kita nggak bisa afford untuk kalah lagi bisa dibilang kan, jadi harus all in banget. Dan juga pasti kalau misalkan memang bisa dibilang kan kalau main trio strong itu One balik jungler berarti ya.
Ya kalau misalkan Wan ada kesempatannya, Wan akan main jungler. Cuman yang bisa aku bilang sekarang sih Wan balik main jungle sih, fokus main jungler lagi. Wow. Gitu. Ada cluenya nih Bude. Berarti ganti-gantian sama Versik atau Versik dipindahin? Mungkin ganti-gantian. Ya lihat aja lah ke depannya. Bisa dibilang ganti-gantian mungkin. Mungkin. Semua balik lagi keputusan dari coach lah. Bude. Wah, tapi aku mau nanya nih Bude 10 player kenapa? Ini kan tadi kita ngebahas trio strong nih Bude. Main balik jungler. Cuman satu pertanyaan aku Mas Dean nih. Emang trio strong masih strong Mas? Trio strong masih strong. Masih lah, bisa dibilang juga kan walaupun di enggak juga, walaupun udah 4 season kayaknya ya dari World Line Up ya masih strong lah, harusnya masuk line up para 40. Waduh, susah banget mancingnya nih Bude. Masih diplomatis aja lagi mode formal. Mode diplomat, bukan yang kayak kita lihat di story Mas Dehan ya. Betul. Beda mode. Beda mode. Cuma sebenarnya kalau Evo Legends namanya kan besar banget, mantan juara dunia, banyak yang bilang kayak ya nanti ahli sejarah apalah segala macam. Itu kan fans-fansnya tuh besar banget. Banyak nggak sih pressure dari mungkin fans yang bikin keputusan dari line up atau keputusan apa gitu, mempengaruhi nggak sih suara dari fans itu? Sebenarnya sih ya pasti di enggak juga ada lah ya 5% sampai 10% lah bisa dibilang ya. Pasti kan kita juga memperhatikan fans, toh juga EVOS juga nggak segede gini bukan karena karena fans juga kan, kita juga pasti lihat lah fans juga maunya seperti apa atau misalnya seperti apa. Cuman kan itu mungkin ada pengaruh sedikit, cuman bukan kayak jadi making decision bahwa dia kata-kata fans itu adalah input atau misalkan decision terakhir yang akan diputuskan oleh EVOS Legends main seperti apa gitu sih. Mungkin dari Mas Dean ngelihat sesuatu dari fans, kacamata fans kayak gitu kali ya. Ada yang mungkin nggak terlihat sama Mas Dean atau dari tim nggak terlihat, tapi dari kacamata fans terlihat ya dibaca atau mungkin diresapi juga, cuma nggak mempengaruhi 100% dari keputusan itu. Tapi Mas Dean sama Pak Pulung, kita bakal ngebahas tentang EXP laner nih. EVOS memiliki salah satu EXP laner yang terkuat, jadi kita langsung aja kita bahas bersama-sama. Inilah dia. Dari yang kita tahu, Max anti-mage udah nggak perlu diragukan lagi. Dari dia makro-mikronya sangat-sangat kita bilang di atas lah, di atas rata-rata para pemain. Lalu kita ngeliat highest average damage taken dia tuh gede banget, walaupun dia EXP laner tapi dia memakan damage lebih besar daripada tank-tank yang dimilikinya gitu. Dan top assist-nya dia gede banget, tapi nomor 32 dibandingin sama Pai itu sangat jauh. Jadi terlihat kayak ada perbedaan gameplay antara Pai dan juga anti-mage. Pai itu aktif banget dengan 206 assist, tapi dari damage taken-nya terlihat kecil. Ini kalau Mas Dean ngelihat anti-mage, permainannya dari season ke season, mungkin udah kayak beberapa season ini, tentu Mas Dean bisa ngelihat dong, bisa menilai juga. Betul. Jadi pertanyaannya apa? Udah ngelihat permainan anti-mage gimana, Mas Dean? Ngeliat permainan anti-match sih, aku juga ngelihat anti-match itu dari season-season awal ya, dari season 3, season 4 sampai season sekarang join ke EVOS tuh ya pasti setiap season malah dia lebih condong ke ganti-ganti playstyle-nya lah. Sekarang juga cuman sih menurut aku anti-match itu adalah salah satu player yang bisa mempertahankan performance-nya itu, jadi dia kayak selalu main di level stabil yang kayak jarang main jelek atau mungkin jarang main yang bisa blunder atau seperti apapun. Menurut aku anti-match adalah one of the best EXP laner sih menurut aku untuk sekarang ya. Dia kayak punya standarnya sendiri lah ya, nggak mungkin standarnya itu anjlok gitu kalau untuk permainan betul. Dari Max. Tapi susah nggak sih Mas Dean ngurusin Max yang katanya tuh meledak-ledak kan zaman dulu? Iya. Ya sulit sih, cuman kan setiap player juga pasti ada karakteristiknya sendiri, ada pros and cons-nya lah. Cuman kan Max katanya terkenal meledak-ledaknya atau sedikit toxic. Ya bisa dibilang di EVOS juga kan banyak player-player senior lah ya yang mungkin bisa intinya sih lebih ke chemistry sih. Kalau misalkan bukan penanganan kayak bahasanya ini banget, cuman kayak kalau misalkan kita udah dekat atau misalkan apa ya bisa di-handle lah. Toh juga kalau misalkan objektifnya sama, tujuannya sama, dia pun gak aneh-aneh sih.
Wow, okay. Dan terus berkembang ya anaknya dari EVOS juga kayaknya udah benar-benar chemistry-nya berasa banget. Dan sebentar lagi nih EVOS bakal berhadapan lagi sama Alter Ego. Di leg yang pertama EVOS bisa dibilang tumbang oleh Alter Ego, gagal untuk memecahkan win streak Alter Ego. Sekarang bisa mecahin win streak Alter Ego nggak nih Mas Dean? Mudah-mudahan bisa lah ya. Siapa sih sekarang kayaknya semua tim kayak mau ngalahin Alter Ego sih. Alter Ego kayaknya udah terlalu lama win streak kayaknya. Cuman ya mudah-mudahan hasil yang terbaik. Toh balik lagi juga ya, itu apa namanya, balik lagi players yang decide, players yang menentukan performanya gimana. Mudah-mudahan. Tapi kalau aku melihat performa EVOS yang sekarang ya, mudah-mudahan hoki juga, mudah-mudahan hoki. Coba ada pesan apa nggak Mas Dean untuk pemain EVOS yang akan beradu lawan Alter Ego sekarang? Ayolah menangin. Kalahin win streaknya. Ayolah menangin, kalahin win streaknya Alter Ego. Gitu. Ini ada gitu profil Twitter yang berupa lagi nggak nih kira-kira? Kalau ada yang editin ganti lagi dah. Wow, tapi Mas Dean thank you banget udah bergabung di MPL Quickie. Boleh nggak closing statement dulu nih Mas Dean, ada yang mau disampaikan nggak buat tim EVOS Legend ataupun para EVOS Roar atau EVOS fans yang ada di luar sana? Ya paling buat EVOS fam, thank you banget yang udah dukung kita selama ini. Mudah-mudahan season ini kita mendapatkan hasil yang terbaik dan bisa mewakili Indonesia di M3 dan mungkin bisa insya Allah menangin juga M3 lah. Itu target kita untuk tahun ini. Thank you banget EVOS fam. Wow. Thank you juga Mas Dean, thank you EVOS fam semuanya. EVOS fam ini lagi mengumpulkan api semangat untuk match terakhir kita di hari ini. Jadi stay healthy Mas Dean, dan jangan lupa untuk dukung EVOS terus nih di kolom komentar yang positif-positif. Thank you. Thank you Monster Pabulung. Thank you, sehat-sehat. Mas Dean, makasih Mas ya. Iya Mas juga. Bye-bye Mas. Bye-bye. Thank you. Kita tunggu story-storynya. Itulah Mas Dean, jadi aku senang banget. Mas Dean tuh kalau dari EVOS Fans dia selalu ngegandeng EVOS Fans, dan sekarang Mas Dean ini lagi ngegandeng biar komentarnya positif-positif. Daripada ribut-ribut, mending kita mendukung tim yang beradu.